Wah, sudah beberapa bulan terakhir ini kita masih beribadah di rumah secara online ya. Tapi kakak yakin semuanya sudah terbiasa dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Kak Gita akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas yang sangat seru. Dan untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Pakai gerakannya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak semua adik-adik untuk lipatkan tangan, tutup mata. Kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus memimpin ibadah kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online di rumah, tapi kami yakin Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati dan mendiami setiap hati kami, supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, supaya kami bisa mengerti dan mau menjadi anak yang dengar-dengaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau biasanya kita ibadah di gereja semuanya pada semangat, sekarang walaupun kita ibadahnya secara online, kakak mau semuanya tetap semangat. Jadi kakak masih mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi satu lagu, Big or Small, Short and Tall. Tapi semuanya harus pakai gerakan ya. Ikutin kakak dong gerakannya. Yuk nyanyi.
kayaknya lagu yang tadi masih kurang bikin kita semangat ya. Nah, sekarang kakak masih mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi satu lagu lagi. Lagunya Dalam Nama Yesus, Dalam Nama Yesus. Pada tahu semua kan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Halo adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Sondang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini, anak-anak-Mu yang akan beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pimpinlah kami, pimpinlah ibadah kami ini, agar kami dapat mengerti dan melaksanakan setiap firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca sama-sama ya. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia izinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang-tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah adik-adik, senang gak kira-kira kalau misalnya kita diminta sama orang tuanya untuk supaya setiap hari itu gak keluar rumah? Atau misalnya adik-adik bosan gak saat ini ada di rumah terus, gak kemana-mana? Karena apa? Ya karena ada virus corona. Bosan gak kira-kira tidak pernah sekolah, tidak pernah sekolah minggu? Pasti semuanya sudah bosan kan? Ya jadi semuanya kita itu menginginkan yang namanya bebas. Tidak ada batasan,
dan dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, begitupun dengan pembacaan hari ini. Pembacaan hari ini mungkin tidak berhubungan dengan mereka yang bosan karena virus corona. Tetapi tentunya sebagai seorang budak, mereka juga punya hak mau bebas. Karena apa? Adik-adik tahu nggak apa itu budak? Ya, budak itu adalah orang yang bekerja pada tuan. Nah, biasanya berbeda dengan adik-adik di zaman sekarang ini yang punya mbak di rumah. Yang punya mbak di rumah itu beda ya. Budak itu pada saat itu dia bekerja dan bekerja saja kepada tuannya. Budak itu bekerja bukan hanya 1 atau 2 hari, tetapi selama-lamanya untuk tuannya. Dan seringkali diperlakukan tidak baik, seperti tidak dikasih makan ataupun tidak diberi upah. Sehingga melalui kitab Musa yang ada dituliskan yang namanya hukum untuk dapat juga membuat mereka senang, bukan hanya mereka diperintahkan oleh Tuhannya. Tuhan melakukan itu melalui Musa karena Tuhan menginginkan ada yang namanya kebebasan. Nah, sama juga dengan kita kalau kita baru merayakan hari kemerdekaan kita. Adik-adik mungkin di sekolah sudah belajar. Coba kakak tanya, misalnya di sini siapa yang tahu bangsa apa saja yang sudah pernah menjajah bangsa kita? Ya, yaitu Jepang dan Belanda. Kita dijajah oleh Jepang kira-kira berapa lama adik-adik? Ya, kita dijajah oleh Jepang 3,5 tahun dan dijajah oleh Belanda itu selama kurang lebih 3,5 abad. Nah, pada saat itu banyak sekali bangsa Indonesia yang bekerja sebagai budak. Nah, kerjanya itu sangat berat, mereka kerja paksa. Kemudian Tuhan memberikan penyelamatan adik-adik kepada bangsa kita, sehingga para pejuang yang ada dapat merebut kembali kemerdekaannya, sehingga adik-adik dapat menikmati kebebasan sampai saat ini. Nah, coba bayangkan dulu kalau misalnya kita mau kemana-mana itu nggak bisa karena para penjajah, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya ya adik-adik. Bagaimana adik-adik dapat mensyukurinya? Ya, yang pertama itu caranya itu adik-adik harus tetap berkarya. Nah, berkarya itu dengan cara bisa belajar dengan giat, menjadi anak-anak yang berprestasi, dan adik-adik juga harus mematuhi setiap peraturan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, karena kita itu adalah orang yang merdeka, dibebaskan. Nah, orang-orang yang merdeka itu harus mau berkarya, ya adik-adik. Oke, merdeka. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
persembahan kami. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan dan tutup mata karena kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami dan memberkati kami, supaya kami boleh dididik melalui firman-Mu dan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Nah, kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sampai saat ini Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan oleh adik-adik kami. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Jadikanlah mereka anak-anak yang baik, yang pintar, yang mau berkarya. Dan kami juga mohon Tuhan, semoga kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat kembali beribadah bersama dengan teman-teman kami. Inilah doa kami Tuhan, kiranya sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.